Kisah ini terjadi di tahun 1990-an yang dialami oleh seorang pemuda desa dari Kabupaten Lumajang. Namanya adalah Sumiran. Beliau Sumiran ini mempunyai anak itu atau mempunyai keturunan itu dari alam gaib pemirsa. Anak tersebut itu akibat hubungan Sumiran dengan sosok makhluk halus ataupun sosok jin penunggu kebun. Mungkin bagi yang skeptik itu tidak percaya hal-hal gaib semacam itu. Tapi itulah yang namanya gaib. Tidak bisa itu semuanya masuk logika kita. Nah, bagaimana kisah perjalanan Sumiran hingga mendapatkan anak dari alam gaib tersebut? Simak penjelasannya setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Sumiran itu adalah seorang pemuda desa yang terkenal supel dan setia kawan. Setelah tamat sekolah SMA, Sumiran itu tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Bukannya tidak punya biaya, melainkan Sumiran itu lebih memilih menjadi petani, yaitu menggarap sawah 1 hektar warisan bapaknya yang sudah meninggal dunia. Nah, lahan sawah tersebut yang pada awalnya ditanami padi, juga tebu ya, akhirnya itu diganti Sumiran untuk dijadikan kebun salak. Hal itu dengan alasan karena tanaman padi dan tebu itu kurang menguntungkan pemirsa. Keputusan Sumiran tersebut itu sempat ditentang oleh ibunya. Namun sampai akhirnya setelah melewati masa produksi 3 tahun, kebun salaknya menuai hasil. Tidak tanggung-tanggung dalam sekali panen itu mencapai kurang lebih 5 ton salak. Keuntungannya jauh lebih tinggi dari yang dibayangkan sebelumnya. Bahkan pendapatan yang diperoleh itu jauh lebih banyak daripada ketika lahan tersebut berupa persawahan, padi, dan tebu. Setelah Sumiran berhasil dalam pekerjaannya tersebut, akhirnya atas permintaan dan dorongan ibunya, Sumiran pun menikah dengan Susanti yang merupakan anak dari teman ibunya. Pernikahan tersebut dilaksanakan di pertengahan tahun 1993. Seiring berjalannya waktu, tanpa terasa kehidupan rumah tangga Sumiran dan Susanti telah lebih dari 3 tahun. Namun dalam masa tersebut, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Nah, hal itulah yang membuat mereka berdua merasa resah. Meskipun sudah berobat ke sana kemari, namun belum juga membuahkan hasil. Masalah itu kemudian menimbulkan sedikit pertengkaran mulut antara Sumiran dan Susanti. Pada suatu ketika usai bertengkar dengan sang istri, Sumiran berjalan-jalan mencari angin segar membuang kekalutan otaknya. Sumiran berjalan-jalan di kebun salaknya. Tanpa diduga saat berjalan sambil melamun, kepala Sumiran itu terbentur dahan pohon salak dan kepalanya pun sedikit mengeluarkan darah. Sambil memegangi kepalanya tersebut, Sumiran berniat menuju kembali ke rumah. Namun, naas kembali terulang. Baru sampai di pintu gerbang kebun salak, Sumiran itu kurang waspada sehingga kepalanya membentur pinggir pintu. Akibat hal tersebut, Sumiran itu jatuh tersungkur dan kemudian pingsan di tempat. Sampai akhirnya selang beberapa saat Sumiran sadar dan terbangun dengan sendirinya. Dan kemudian duduk sambil memegangi kepalanya pemirsa. Aneh, kepala Sumiran yang tadi tergores luka, pada saat itu lukanya sudah hilang dan langsung sembuh, tidak ada bekas sama sekali. Belum selesai dengan rasa heran akibat lukanya yang sembuh tersebut, Sumiran itu lebih bertambah heran lagi karena berada di sebuah desa yang ramai oleh lalu lalang orang-orang yang mengusung batu dan pasir. Kemudian Sumiran lantas berdiri mencoba mencari tahu di mana saat itu ia berada. Namun sekian banyak orang yang ditanya, tidak ada satupun yang menjawabnya. Semua orang di tempat itu seperti orang bisu, tidak ada yang terlihat bercakap-cakap satu sama lain. Keanehan lain yang dilihat Sumiran yaitu semua orang di desa misterius tersebut tidak mempunyai tumit, sehingga cara mereka berjalan seperti orang berjinjit pemirsa. Dalam kebingungannya tersebut, tiba-tiba Sumiran itu dikejutkan oleh sosok wanita yang sangat cantik sekali.
Wanita tersebut langsung menghampiri Sumiran dan memperkenalkan diri dengan nama Nastiti. Sosok Nastiti tersebut kemudian mengatakan bahwa Sumiran itu telah masuk ke alam gaib atau alam jin. Mendengar perkataan Nastiti tersebut, Sumiran itu terbengong. Singkat cerita, Sumiran itu diajak Nastiti ke sebuah rumah besar dan megah sekali. Sesampainya di rumah itu, lalu Nastiti langsung mencercanya itu dengan sebuah pernyataan. Salah satu pernyataan Nastiti tersebut, dia tahu bahwa Sumiran itu sedang bingung karena sudah lama menikah namun tidak kunjung punya keturunan. Kemudian Nastiti memberikan tawaran kepada Sumiran bahwa dia bisa memberikan keturunan asalkan Sumiran mau menginap 2 hari di rumahnya yang megah itu. Mendengar hal tersebut, lalu Sumiran pun menyanggupinya demi memiliki keturunan. Dalam 2 hari tersebut, Sumiran itu melakukan hubungan intim dengan sosok Nastiti yang merupakan makhluk dari golongan jin. Sumiran menganggap Nastiti itu seperti istrinya sendiri. Singkat cerita, setelah genap 2 hari, Sumiran diantar oleh sosok Nastiti tersebut pulang. Dengan memejamkan mata sebentar saja, kemudian Sumiran sudah berada di kebun salaknya kembali. Sosok Nastiti sebelumnya itu berpesan bahwa Sumiran tidak boleh menceritakan apa yang dialaminya kepada siapapun. Selain itu, Sumiran disuruh menunggu waktu 1 tahun dimulai dari pertemuan itu. Setelah nanti sudah genap 1 tahun, maka Sumiran disuruh datang kembali ke kebun salak miliknya tepat di malam bulan purnama. Setelah Sumiran kembali pulang ia disambut gembira oleh istri dan ibunya. Menurut istri dan ibunya tersebut, Sumiran itu sudah 2 hari meninggalkan rumah tanpa pamit, sehingga membuat mereka cemas dan sangat khawatir. Lalu Sumiran pun memberi alasan bahwa dia pergi ke kota itu untuk bertemu seseorang dengan urusan bisnis. Kemudian di hari-hari berikutnya Sumiran itu diliputi kecemasan menunggu 1 tahun itu tiba. Waktu terus berjalan tanpa terasa, tibalah waktu yang dinantikan tersebut. Tepat 1 tahun di malam bulan purnama, Sumiran menuju ke kebun salak. Baru saja masuk kebun, Sumiran dikejutkan dengan suara wanita yang memanggil-manggil dirinya. Kemudian tak jauh dari ia berdiri, dilihatnya itu seorang wanita cantik dengan menggendong seorang bayi. Sumiran pun kemudian melangkah mendekati wanita itu. Melihat bayi mungil itu, Sumiran sangat gembira sekali. Dilihatnya wajah bayi itu mirip dengan dirinya. Tetapi saat itu Sumiran itu tidak diperkenankan menggendongnya, apalagi mau membawa pulang bayi tersebut. Ada syarat khusus yang harus dipenuhi Sumiran, yaitu harus menunggu 3 bulan purnama ke depan. Singkat cerita, tibalah saat 3 bulan purnama tersebut. Sumiran kembali datang ke kebun salak, dan Sumiran dengan gembiranya menggendong anaknya, pemirsa. Sumiran tidak ambil pusing, meskipun sebenarnya anak tersebut adalah dari golongan makhluk halus. Diceritakan pada saat itu juga sosok Nastiti memerintahkan Sumiran bahwa dalam 1 minggu ke depan harus mempersiapkan sebuah boneka yang dibuatkan kerucut kecil dari daun pisang dan ditempatkan itu pada selangkangan boneka tersebut. Kemudian perintah selanjutnya perintah Nastiti selanjutnya yaitu boneka tersebut harus dibawa itu ke seorang calak. Calak itu adalah orang yang ahli menghitan atau mantri hitan istilahnya. Nanti roh anak Sumiran dari alam gaib itu akan disusupkan Nastiti ke boneka tersebut. Waktu terus berjalan dan perintah sosok Nastiti itu dilakukan Sumiran. Tanpa sepengetahuan istrinya, pada suatu sore Sumiran membawa boneka yang telah disusupi roh anaknya dari alam gaib itu ke tukang calak. Awalnya sang calak sangat kaget dengan kehadiran Sumiran yang bermaksud menghitan sebuah boneka. Namun dengan berbagai bujuk rayu akhirnya calak itu mau juga melakukannya, pemirsa. Lalu dipotonglah pucuk daun pisang yang dibentuk kerucut yang mana diibaratkan sebagai alat kelamin laki-laki. Setelah selesai, Sumiran kemudian menceritakan siapa sebenarnya sosok yang ada dalam boneka tersebut. Sang calak pun terbengong
hingga tidak mampu berkata sepatah kata pun. Pada hari-hari berikutnya, setiap malam bulan purnama tiba, Sumiran selalu pergi ke kebun salaknya untuk menemui ibu dan anaknya dari alam gaib tersebut. Setelah dihitan, menurut pengakuan Sumiran, anak itu pertumbuhannya sangat cepat sekali. Setiap malam purnama selalu ditemui tubuh anaknya itu bertambah besar. Akhirnya sosok Nastiti suatu ketika sudah tidak memberikan batasan lagi bila Sumiran ingin menemui anaknya itu. Artinya untuk bertemu anaknya, Sumiran itu tidak harus menunggu datangnya malam bulan purnama. Dengan adanya aturan baru tersebut, Sumiran akhirnya lebih sering bertemu dengan anaknya tanpa diikuti oleh ibunya. Apalagi kalau sudah merasa kangen, segera dituju kebun salak miliknya lalu dipanggil anaknya 3 kali, maka anaknya itu akan muncul dari balik rerimbunan pohon salak. Kalau sudah seperti itu, dengan senang hati bapak anak yang berbeda alam itu saling bermain dan bercanda pemirsa. Tingkah lakunya ternyata itu mendapat perhatian dari beberapa orang tetangganya. Mereka merasa heran karena melihat Sumiran berbicara dan tertawa sendiri. Bahkan ada yang menganggap Sumiran ini memiliki gangguan kejiwaan. Hingga pada suatu sore di awal tahun 1998, Sumiran terkejut karena Susanti istrinya itu hamil. Sumiran tentu sangat senang sekali. Sampai-sampai tetangga-tetangga itu dikabari semua satu persatu. Setiap hari dielus perut istrinya itu dan tidak lupa untuk mengantarkannya periksa secara rutin di bidan yang ada di puskesmas setempat. Namun pada saat usia kandungannya Susanti itu mencapai umur 5 bulan, Susanti mengalami peristiwa aneh dan memilukan. Susanti bermimpi bertemu sosok wanita yang mengaku istri dari suaminya. Kemudian, sosok tersebut dengan ilmu gaibnya mengambil isi kandungan Susanti. Dan aneh, pada keesokan harinya kandungan Susanti kempes. Ketika kemudian ditanyakan ke dukun bayi, si dukun bayi bilang bahwa kandungannya itu telah dicuri sosok makhluk halus. Sumiran pun sudah bisa menebak siapa dalam mimpi tersebut. Lalu tanpa pikir panjang dan tanpa memberitahu istrinya, Sumiran pergi ke kebun salak dan menemui sosok Nastiti. Kemudian tanpa basa-basi, Sumiran menanyakan kandungan istrinya dan ternyata benar. Nastiti telah mencurinya karena cemburu dengan Sumiran yang akan mempunyai anak. Anehnya, Sumiran ketika bertemu dengan makhluk itu seakan-akan amarahnya hilang, seperti dihipnotis. Singkat cerita, 4 bulan dari hilangnya bayi yang dikandung istrinya tersebut, ternyata istrinya itu sudah berisi lagi alias sudah hamil lagi. Kegembiraan pun bersinar di wajah Sumiran. Sebaliknya, istrinya yaitu Susanti terselimuti rasa khawatir, rasa takut yang sangat luar biasa. Dan ternyata kekhawatiran Susanti pun terjadi. Pada suatu malam, Susanti bermimpi didatangi kembali sosok wanita itu dan bermaksud mengambil anaknya. Namun tanpa diduga, tanpa dikira itu tiba-tiba ada sosok kakek-kakek muncul dan kemudian menghalau sosok wanita itu. Terjadilah pertengkaran antara sosok kakek dan sosok wanita itu. Kemudian dengan sekali kibasan, sosok wanita itu terpental dan kemudian langsung pergi. Menurut pengakuannya bahwa kakek tersebut adalah leluhur Susanti yang akan menjaga kandungannya dari gangguan-gangguan gaib. Singkat cerita, Susanti pun akhirnya melahirkan anaknya dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Sumiran pun sangat gembira telah memiliki anak dari bangsa manusia. Sumiran kemudian baru memberanikan diri menceritakan semuanya yang terjadi setelah kelahiran anaknya tersebut. Sumiran merasa lega telah membuka rahasia yang mana telah lama menjadi beban pikirannya. Semenjak kejadian kekalahan sosok gaib Nastiti yang dihajar kakek buyut Susanti tersebut, Nastiti itu sudah pergi jauh dan tidak pernah ditemui Sumiran lagi. Namun, anaknya itu tetap bisa ditemui oleh Sumiran. Dan hubungan Sumiran dengan anaknya dari alam gaib itu terjalin sangat baik dan harmonis. Itulah pemirsa sekalian sebuah kisah nyata tentang interaksi manusia dengan alam makhluk halus ataupun alam jin. Mungkin bagi orang-orang yang tidak mengalaminya itu dianggaplah kisah tersebut hanya ngarang-ngarang saja dan tidak ada buktinya.
Memang kalau sudah berurusan dengan yang gaib, sulit sekali mencari bukti. Karena memang alam gaib, aturan dan hukumnya berbeda dengan alam kita ini pemirsa. Hanya mereka yang pernah mengalaminya yang percaya alam gaib itu ada dan nyata. Bagi pemirsa yang ingin menemui langsung narasumber dalam cerita ini, silahkan datang saja ke alamat Desa Besukbak, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Cari beliau yang bernama Bapak Sumiran dan Ibu Susanti. Mungkin saat ini usia beliau itu sudah di atas 60 tahun. Saya Fatih Nur Alam, akan selalu ada misteri di dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, wa billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.